Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Ya, lanjutin kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thali'ah bisyarhil Risalatul Jami'ah. Masih bahas tentang maksiat lisan, maksiat lidah yang nomor 4 berarti ya. Yaitu qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa nafa'ana bihi ma wa bi ulumihi ma fid dharain amin wal la'ni, dan melaknat. Melaknat. Gampangnya laknat tuh mungkin kebalikan salam ya. Kalau salam kan ngedoain tuh. Salam tuh dianjurin, malah syiar Islam. Banyak-banyak salam, banyak-banyak keberkahan, banyak-banyak kebaikan buat kita. Bahkan itu termasuk syiar ya, banyak-banyak salam. Cuman betapa beratnya kita ngucapin salam, betapa mudahnya kita ngucapin laknat ya. Gitu. Salam, doa ya. Dulu Abu Habib Nagib kita punya guru bilang, beliau pernah ya, satu pengalaman tentang salam tuh ya. Mana kalau beliau keluar dari pesantren itu ada ngelewatin satu kumpulan orang main gitar, anak-anak muda gitu ya. Salam. Pertama salam nggak dijawab. Oh gimana ya kalau salam nggak dijawab, ntar jadi pidosakeun batur atuh. Ada Anda dapat keterangan katanya kalau kita salam niat kan itu hak ya. Ketika kita salam, hak kita untuk dijawab kan. Tapi kalau kita ikhlasin dari awal, kita niat syiar, namanya orang juga belum terbiasa kok. Gara-gara itu kita ninggalin sunnah kan sayang. Betapa banyak sunnah yang udah kita tinggalin. Nih, itu kayak cerita yang di Syarah Latifah Haddad. Gimana nih kondisi orang ziarah suka ada ikhtilat, campur antara laki perempuan, itu kan haram. Nih, di situ disebutin nih, jangan gara-gara ada satu poin yang kurang, yang nggak sempurna, kita ninggalin sunnah, karena sunnah Nabi udah terlalu banyak yang ditinggalin. Nih. Jadi kalau kita gara-gara ada satu nilai, ya itu perjuangan, ingetin terus. Nih. Jangan sampai kita niatin semoga satu waktu nih sunnah Nabi bisa jadi rapi. Ya. Dan rapi mah bukan perjalanan mudah, panjang ceritanya ya. Siapa sih yang bisa rapi dari awal ya? Jadi terus aja memperjuangkan sunnah Nabi. Nah ini termasuk salam tadi ya. Salam nih, beliau nih Habib Nagib nih lewatin satu perkumpulan yang main gitar gitu. Pertama assalamualaikum nggak dicuekin nggak jawab acan. Kelas beliau ya. Kalau kita nggak mau dijawab ya biasa-biasa aja, cuek tuh. Ini belagu amat kudu dijawab pisan ya. Siapa kita ya sudah. Cuman yang penting di situ biar nggak jadi dosa buat orang yang tidak menjawab tadi, kita ikhlasin dari awal. Jadi nggak jadi dosa buat orang tadi. Nah, kan jadi dosa tuh kan wajib. Salam itu satu-satunya sunnah Nabi yang lebih utama dibandingkan wajib. Kan wajib jawabnya, tapi bad'us salam afdol. Kita memulai salam itu lebih utama. Sunnah Nabi yang lebih utama dibanding wajib. Nah ini salam. Salam. Kalau jawabnya apa? Wajib. Ngucapin salamnya sunnah. Jadi gimana caranya biar salam menyebar? Ya terlepas, silahkan mau misalkan habisnya tuh misalkan mau punten, mau apa segala macam. Tapi salam ada nilainya, ada doa juga. Kebaikan buat kita, kebaikan buat orang tersebut. Disebutin dalam sab'ah kutub mufidah Habib Ali Asgaf bang saya. Beliau nyebutin minimal kita sehari itu dapetin salam 10 kali ya, untuk keberkahan hari kita itu tadi. Kira-kira kita ada nggak 10 per hari salam ya? Paling enak sama anak kecil, gampang ngejawabnya, karena orang tua mana herasnya. Heras. Gimana caranya biar salam? Ngajarin anak-anak. Awalnya seperti candaan-candaan, lama-lama mereka. Itu juga kita niatin biar taklimul aulad. Ngajarin anak-anak tadi. Nah, biasain biar mereka terbiasa juga salam. Jadi ringan. Pertama pasti berat.
Nah, Habib Nagib nih salam sama kumpulan tadi, salam ya. Akhirnya pertama enggak ngejawab. Ya, mungkin berkah salam kan doain sing selamat, sing selamatnya sejahtera kan, selamat itu biar selamat ya dunianya, agamanya. Selamat dunia ya, perbuatan yang baik, selamat akhirat ya agama gitu ya, ilmu agama, wawasan, ma'rifat dan keyakinan gitu ya. Dan banyak hal gitu. Selamat, minta selamat. Doa gitu ya. Itu dakwah tidak terasa, ngira-ngiranya bukan dakwah, itu tuh dakwah juga. Kan ngedoain orang juga dakwah. Jadi salam. Sampai akhirnya sekali, dua kali, sampai berapa waktu akhirnya tuh orang enggak kira-kira berapa setahun atau 2 tahun akhirnya ngucapin salam. Baring udah robah, udah pakai peci. Mungkin kata beliau mungkin itu efek dari keberkahan salam tadi. Masa iya sih kalau udah dijalanin sama Nabi nggak ada gunanya? Kemana keyakinan kita ya? Salam itu pernah keluar dari lisan mulianya Rasulullah SAW. Piraku teuing manfaatan ya. Jadi biasain salam. Banyak salam ketika masuk rumah jadi keberkahan di rumah kita. Salam kepada sahabat kita, insya Allah sahabat kita jadi berkah. Salam sama semua deh, salam biasain. Salam ini ya, salam nama Allah. Itu salam juga, orang yang biasa mengucapkan salam berarti dia menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Poin ya. Walaupun kecil punya fadilah besar. Cuman kadang-kadang orang kugeng sih hungkul, kagok salam. Kos naon bisa dipajarkeun ustad. Bisa dipajarkeun apa gitu ya. Kayak gitu doang ya. Kebanyakan was-was akhirnya banyak kita ninggalin praktek ya. Janganlah, udah bodoh aja, masa bodoh kayak gini mah ya. Biasain. Insya Allah lama-lama juga orang merubah. Kita pengen kan masyarakat kita lebih hangat lagi, lebih diberkahin lagi. Selain diri kita juga keluarga kita pengen ya biasain salam. Nggak susah insya Allah. Ngebiasainnya aja ya, biasain. Nah, kebalikan dari salam banyak deh, ada kitab khusus tentang salam itu banyak. Materinya banyak. Intinya mungkin ya bisa kebalikannya itu adalah laknat. Kalau laknat ngedoain belangsak biar nggak dapat rahmat. Disebut kalau di syarah di tafsir Bugawi, Imam Bugawi bilang ketika Allah melaknat satu kaum yang Allah ceritain dulu datang Nabi Musa dengan kitabnya, kitab sucinya. Allah kuatin mereka dengan terus didatangkan Nabi Isa, didatangkan para nabi-nabi, dikuatkan sama malaikat Jibril ya. Itu banyak cerita tentang umat-umat terdahulu diajak sama nabinya tapi tetap menjawabnya dengan pembangkangan, dengan kekafiran. Sampai Allah tegur mereka, apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah kalian ini wahai orang Yahudi tiap kali datang pada seorang rasul yang enggak sesuai dengan selera kalian, maka sebagian dari kalian mendustakan, sebagian lagi membunuh nabi. Ngedustain sama ngebunuh nabi enggak tanggung-tanggung nih. Nabinya dibunuh. Qalu mereka berkata, qulubuna guluf. Hati kami tertutup nih, gitu ya. Panjang ayat tersebut sampai akhirnya menyebutkan Allah bala'anahumullah ya. Tapi Allah melaknat mereka. Apa laknat itu? Taradahumullah wa abadahum an kulli khair. Allah usir mereka, Allah jauhin mereka dari segala macam kebaikan. Jadi temenan kahadean, kasayaan. Ya, hakikat kebaikan enggak dia dapetin, enggak dapetin keberkahannya, enggak dapetin manfaatnya. Gitu. Itulah makna di antara makna laknat ya. Jadi kalau kita ngelaknat orang berarti biar orang tuh enggak soleh, biar orang tuh enggak baik, biar orang tuh jauh dari ampunan Allah, dari rahmat Allah dan sebagainya. Karena laknat itu maktu minar rahmatil khosoh, terputus dari rahmat Allah yang khusus ya. Kalau rahmat yang umum ya enggak mungkin satu makhluk bisa hidup tanpa rahmat Allah. Iblis sekalipun dapat rahmat ya. Tapi rahmat untuk hidup aja. Untuk hidup, tapi bukan rahmat untuk mendapatkan kebaikan. Anugerah Allah, rahmat, pemberian Allah, tentang ampunan Allah, kasih sayang Allah dan sebagainya, nggak dikasih taufik hidayah. Itu kan yang lebih penting, bukan hanya hidup. Kita pengen hidup tapi hidup yang bermanfaat. Hidup bermanfaat itu dengan apa? Dengan rahmat tadi. Kalau kita nggak dapat rahmat ya nggak bakal dapat kebaikan, nggak dapat manfaat hidup. Nah ini pentingnya
rahmat Allah. Nah, orang yang ngelaknat itu seakan-akan dia mendoakan biar orang tuh udah nggak dapetin rahmat Allah. Nah, nggak dapetin rahmat Allah yang khusus tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini poinnya. Inti kalau disebut laknat maknanya kurang lebih di situ. Mungkin ada makna-makna tambahan masih banyak di kitab-kitab para ulama. Sebagai permulaan aja arti laknat itu tuh diantaranya. Jadi ngutuk, mengutuk. Itu laknat kan mengutuk dia. Walakni min ma'asil lisan, dan diantara maksiat lidah itu al-laknu adalah melaknat. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bih, i'lam, ketahuilah, anna laknal muslimi al-masuni haramun bi ijma'il muslimin, bahwa melaknat seorang muslim yang dilindungi. Kan muslim itu ada yang dilindungi, ada yang ghairu muhtaram. Ini enggak terhormat lagi, ninggalin salat udah enggak terhormat deh. Zina enggak terhormat deh, zina. Muson yang dia udah nikah masih aja zina. Terus apa lagi? Ada beberapa tuh ninggalin, murtad, kafir, yang enggak muhtaram tuh ya, enggak masun. Jadi melaknat muslim yang masun, yang dilindungi, haram bi ijma'il muslimin. Itu hukumnya haram dengan sepakat ulama muslimin. Semua ulama enggak ada yang beda pendapat bahwa laknat itu haram. Semuanya bilang haram. Beda mungkin beberapa yang lain ada yang haram, ada yang enggak. Kalau ini mah sepakat semuanya bahwa melaknat adalah haram. Wa yajuzu laknul ashabul awsafil mazmumah. Namun boleh melaknat orang-orang yang memiliki sifat yang tercela. Bukan mutlak tuh. Kan ceritanya tadi diharamkan melaknat muslim yang dilindungi sama syariat. Karena dia apa? Dia nggak melakukan dosa-dosa besar yang melampaui batas begitu. Dijaga. Syariat menjaga. Syariat yang menjamin kehormatan mereka. Segala macam haram. Darahnya haram, kehormatannya haram. Itu nggak boleh diganggu maksudnya. Nah, kalau masih dilindungi sama syariat nggak boleh laknat mereka. Nah, tapi boleh melaknat, kata Imam Nawawi ini, bukan kata ana ya. Boleh melaknat orang-orang yang memiliki sifat yang tercela. Seperti apa? Kakaulika, seperti ucapan kamu, la'anallahu dzalimin. Semoga Allah melaknat orang-orang zalim. Ala sabilil ijmal. Dengan jalan merata umum aja. Orang zalim kan banyak ya. Memang begitu. Allah juga wala'natullah ala dzalimin. Allah nyebutin dalam ayat suci Al-Qur'an ya. La'natullah ala la'natullah ala dzalimin. La'natullah bagi orang yang zalim. La'anallahul kafirin. Atau ucapan begini, laknat Allah atas orang-orang kafir. Memang begitu. La'anallahul yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Begitu emang. La'anallahul fasiqin. Allah melaknat orang-orang fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Enggak disebut fasik kecuali salah satu dari dua. Fasik itu apa? Pernah melakukan dosa besar. Walaupun sekali. Atau kedua, melakukan dosa kecil tapi terus-menerus, continue. Baru disebut fasik. Nah, bisa hilang status fasik kalau ditaubat selama 1 tahun. Nunjukin keistiqomahan. Udah ninggalin apa dosa, misalkan dosa besar yang pernah dilakukan, minum khamar. Sekali minum khamar jadi fasik. Atau sekali apa? Berjudi, fasik, dosa besar itu kan ya. Nah, kalau dia tobat 1 tahun berhenti, nggak ninggalin itu, udah jadi hilang nilai fasiknya. Tobat fasik itu 1 tahun. Nah, ya, kalau yang minum khamar, bagi yang nggak suka khamar, wajib biasa-biasa aja ya. Tapi bagi kita bisa jadi wallahu a'lam ya. Kita dapat nilai fasik mungkin aja. Kan tadi dari nilai kedua apa? Melakukan dosa kecil, musir alat sogoir, orang yang continue aja melakukan dosa kecil. Jadi fasik juga, kan numpuk jadi dosa besar. Intinya fasik itu pelaku dosa besar. Nah gitu. Nauzubillah, dapat laknat dari berjamaahnya solihin. Hati-hati. Makanya jadi belangsak orang fasik mah ya. Belangsak kenapa? Gimana enggak belangsak orang yang doain para aulia, para solihin ya, para nabi dan Quran ya, para malaikat ya. Makanya kalau kita enggak mau belangsak, jauhin kefasikan. Jauhin kefasikan. Jangan harap dapetin kebaikan kalau dia fasik. Orang dilaknat kok sama orang-orang istimewa gitu ya. Jauhin ya. Itu menjadi alasan kita, cukup menjadi alasan kita untuk taubat dari kefasikan. Ini didoain sama orang-orang mulia gitu ya. Nah, terus
contoh itu ya, la'anallahul fasiqin wa la'anallahul musawwirin, dan Allah melaknat orang-orang yang suka menggambar, mengelukis. Nah, lukis. Karena udah biasa ya melukis. Nah, ini jadi khilaf emang taswir ini ya masalah. Taswir kan kita banyak seorang taswir kayak begini ya, para ulama sholihin. Apa termasuk taswir yang dimaksud diharamkan dalam syariat? Ya. Ada ulama, gampang dulu deh biar gampang. Nyebutin taswir yang diharamkan itu taswir yang lengkap satu tubuh, yang mungkin ditiupkan ruh di situ. Kalau segitu tuh kayak contoh Habib Rizik tuh ya. Itu mungkin ditiupkan ruh nggak di situ? Enggak, separuh badan. Ada lagi nyebutin yang paling ringan, nyebutin kalau apa kayak patung. Apa istilahnya 3D apa ya? Jadi kelihatan beberapa sisi, itu baru mungkin bisa ditiupin ruh. Kalau gambar berarti gambarnya 3D. Apa bisa dilihat dari berbagai sisi gitu. Nah, kalau foto setubuh juga kan kalau enggak memang bisa gitu. Jadi gepeng gitu apa namanya? Tipis, bisa ditiupin ruh, kan enggak mungkin. Paham enggak sih? Itu ada pendapat yang paling ringan tuh. Ya untuk kita sih lebih baik ya ngomong ikhtiar, tapi ngomong hukum ke orang jangan yang berat-berat gitu ya. Dalam hal hukum ke orang. Dan masalah orang soleh ini, itu ulama juga dulu Habib Abu Bakar atau Habsyi, beliau ya, kita nih di antara alasan kita kan ulama ahlul bait itu bisa jadi rahmat ya. Di antara kesulitan kita kalau misalkan untuk rujuk kembali ya, di saat hal-hal yang pelik, kembalilah kepada ulama ahlul bait. Itu bisa jadi rujukan, jadi penengah di antara khilafnya para ulama. Nah, Habib Abu Bakar atau Habsyi disebutin dulu beliau paling nggak mau difoto, anti banget difoto. Kalau difoto marah. Kalau misalnya kecolongan difoto pasti rusak, nggak bakal jadi. Habib Bakar atau Habsyi, kalau nggak salah beliau nih siapa ya? Habib Bakar, masih ada fotonya. Apa penyusun kitab Tazkirul Mustafa. Nah itu beliau ketemu sama Habib Abdul Qadir As-Segaf, Qutub Zaman ya. Jadi satu waktu pas beliau duduk sama Habib Abdul Qadir As-Segaf, nah beliau mau difoto, Bib, tolonglah Bib, kita mau foto-foto biar ntar generasi selanjutnya kita bisa kata minta foto Bib ini. Ini beliau nggak mau katanya. Nah, Habib Abdul Qadir bilang ini Habib Qadir yang ngelobi beliau. Habib, kita ini sekarang masih banyak orang-orang yang bisa bimbing anak-anak kita nih, sadah ba'alawi bil khos nih. Nanti kalau kita nggak ada, mereka kasihan nggak kenal ya orang tuanya siapa, sesepuhnya siapa. Jadi di lobi begitu. Akhirnya beliau ngasih biar kenal mereka sama orang tuanya, sama ajadatnya, sama orang-orang pendahulunya. Ini saat itu beliau mau difoto. Makanya foto beliau nggak banyak. Ya. Kenapa? Baru akhir-akhir beliau mau difoto. Ya. Karena ya siapa yang lobinya juga siapa nih, Habib Abdul Qadir As-Segaf ya. Akhirnya beliau menerima. Nah, memang sekarang mah ya bingung ya. Sekarang kalau kita menolak contoh musik, sok ya. Kekeh sama masalah gitu. Musik emang kan khilaf ulama musik. Tapi kalau kita biarkan haramkan musik-musik Islami yang nafasnya Islam gitu ya. Kebayang nih anak-anak muda terutama makin hancur aja karena nggak ada opsi. Ya, nggak ada opsi. Walaupun ulama terdahulu ada yang membolehkan musik, di antaranya Imam Ghazali gitu ya. Imam Ghazali membolehkan. Kalau di Sadah Ba'alawi 2 alat musik semuanya sepakat halal. Ya. Ulama habaib nggak ada hilaf. Apa? Itu alat apa? Kubah. Ya. Apa itu? Ya. Alat pukul itu yang biasa kita pakai hadroh. Sama yaro, suling, tapi suling yang ditiup dari lubangnya dari atas. Gini. Lubangnya di sini, lubang tiupnya. Bukan lubang tiup pinggir. Namanya yaro. Tapi lurus ya. Kalau trompet kan membesar itu haram ya. Ada hadisnya kan itu mah. Ya. Nah, yang 2 alat musik ini bagi habaib dihalalkan, enggak ada hilaf antara habaib. Bila hilaf ya. Halal bila hilaf antara ulama habaib. Adapun di ulama selain habaib ada yang hilaf itu ya. Imam Ghazali membolehkan, ada beberapa ulama membolehkan ya.
Ada yang mengharamkan ulama fikih ya. Masalah umumnya alat musik. Nah itu. Terus apa namanya? Ini masalah taswir, jadi panjang taswirnya. Kalau kita mengharamkan secara mutlak, ya kita tahu kondisi sekarang sih ya. Orang dilarang-larang masalah musik susah banget. Dan ustadz mah paling yang nonton istilahnya kalau misalkan lagi dakwah ya paling berapa lah, kehitung jari. Nih. Kalau lagi musik, wow jutaan, puluhan juta. Bagaimana cara kita, kiat kita dakwah, jangan sampai itu kan saudara kita. Dibiarin mereka tenggelam sama kefasikan gitu kan. Ya musik itu pada akhirnya tentang lahun kan. Lahun itu apa? Habis musik minum khamr, judi, zina. Itu yang asal pengharamannya tuh di situ. Asal pengharaman. Karena cenderungnya orang dulu tuh mau buat fasik dengan musik iringannya, hiburannya. Mau minum khamr, musik dulu. Zina, ntar judi, macam-macam. Pesta mereka diiringi sama musik. Tapi kira-kira kalau sambil hadrohan, kira-kira ada yang minum khamr nggak sih? Lagi minum khamr, terus apa? Abis qasidahan, ya hanana, zina nggak? Ya mungkin aja sih mungkin. Cuman maksudnya secara umum gitu ya. Enggak gitu kan. Biasanya orang yang malah cenderung malah inget Nabi, cinta Nabi. Oh jadi kangen sama Nabi. Terbangkitkan sifat-sifat kebaikannya. Itulah yang membuat Imam Ghazali bilang bahwa musik itu punya efek seperti menyihir. Coba orang gerang itu apa? Gerang. Pang. Kalau dikasih musik pang makin pang dia. Dikasih musik gerang makin gerang. Apalagi orang yang ngerok gitu, kasih musik rock, makin menggebu-gebu dia. Nah begitu juga, apakah nggak baik kata Imam Ghazali itu dalam Sima Wal Wajdi di Ihya? Apakah nggak baik itu misalkan dipakai itu dalam sisi membangkitkan sisi keimanan dan ketakwaannya, bangkitin? Ya kan memang terbukti orang yang kita dibawain qasidah salaf itu yang menyusunnya para aulia sholihin banyak. Bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang kelas kita. Jauh dari kita mah, para aulia sholihin. Dan jadi wali juga pasti orang patuh syariat dong. Nggak mungkin jadi wali kalau nggak patuh syariat. Nah itu menjadi alasan kita kenapa kita gunakan, tapi tetap dengan batasan, jangan lampaui gitu ya. Pakai aturan. Kalau di Yaman itu yang dipakai cuma 2 aja sih. Alat pukul gitu. Alat pukul juga tertentu, yang nggak 2 sisi, yang nggak mengecil gitu ya. Alat pukul apa yang disebut kita mah terbangan bahasa orang dulu mah. Kalau di Palembang disebut tiron, kalau di kita kadang-kadang disebut hadroh, disebut terbana gitu ya. Itu nggak apa-apa. Dan Rasulullah juga di hadapan Rasulullah pernah dipukul, itu Rasulullah nggak ingkar. Nggak ingkar. Berarti itu ya menjadi dilalah juga kata Imam Ibnu Hajar dalam itu menjadi isyarah dalam hadis Nabi, nikahlah dan pukullah dalam pernikahan itu duf lah. Nah, Rasulullah duf itu berarti isyarah, bukan hanya di masjid tapi di tempat lain pun boleh. Itu di masjid cerita itu ya, tentang pernikahan, bukan hanya dalam pernikahan tapi di luar pernikahan boleh. Karena yang haram dimanapun kapanpun ya tetap haram. Kalau haram di luar nikah ya di nikah juga haram, nggak jadi robah hukum dalam hal itu mah. Kalau yang sudah jelas haram gitu ya. Nah gitu. Begitu juga tentang taswir nih, masalah foto terutama nih. Kita nih ya Masya Allah kalau nggak ada foto-foto ulama solihin gitu, wah mungkin di rumah kita udah berantakan. Foto pemain bola, foto pemain panggrang semacam-macam tuh ya, yang telanjang macam-macam. Wah alhamdulillah ya. Sedikit demi sedikit itu kan terkikis. Dulu mah di rumah-rumah kan banyak kan, berantakan. Ini mungkin jadi kiat dakwahnya para ulama, jangan sampai kita kecolongan sama orang-orang fasik dengan kefasikannya. Itu maksudnya diantaranya. Kalau nggak mau pakai sama sekali rumah ya nggak apa-apa, silahkan. Ya lebih afdal, lebih ihtiyat ya. Tapi kalau ceritanya kita mau, ada orang tuh yang kadang-kadang biar ingat gurunya, lihat lagi gurunya, ya Allah kangen, jadi ya terbangkitkan lagi memorinya, pengen lagi, ya Allah udah jauh banget sama guru, pengen dulu mah guru ngajarin begini. Itu kan juga jadi pembangkit juga, pemicu kebaikan juga, bisa jadi pemicu kebaikan. Kayak orang misalkan hobi bola, dia turunan, wah bolanya gini nih, paham gak sih? Jadi inspirasi juga, itu bisa jadi inspirasi. Gimana kita menggunakan, gimana kita punya masyhad, punya pandangan kita, al-madad biqadril masyhad. Pemberian Allah tergantung pola pandangan kita. Pandangannya luas jadi luas.
Kalau sempit yang nggak dapat apa-apa, nah. Adalah fasalim li ahlillah lahu hujjah, maka pasrahlah sama orang ahlilah. Ahli Allah para aulia. Aulia melakukan itu sudah. Jangan komentar, jaga hati-hati. Ntar malah hidup kita malah berangsak, ntar komentar sama ulama. Ulama tuh banyak yang gunakan itu. Kalau kita nggak pakai aja udah. Nih, misalkan kita nggak mau pakai, bagus, ikhtiar. Alhamdulillah. Tapi kalau ceritanya kita menghujat orang-orang yang pakai itu, memang kita aja yang punya dalil. Mereka nggak punya dalil. Mereka kan ulama, mereka kan orang alim juga. Gitu. Gampangnya gitu aja. Nah ini la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang musawwir. Itu boleh, kayak gitu boleh. Wanah wadzalika dan lain-lainnya. Jadi laknat, balik lagi ke laknat. Jadi laknat secara umum, berarti kesimpulannya ini laknat kan ini kelompok aja, nggak hanya berarti nama personal, nggak muayyan. Zolim, pokoknya orang zolim dilaknat sama Allah. Orang kafir dilaknat sama Allah. Yahud, Nasrani, Nasoro dilaknat sama Allah. Fasik dilaknat sama Allah. Musawwirin boleh itu. Jadi nggak secara mutlak melaknat itu haram. Ada kalanya boleh. Toh Al-Quran juga nyontohin sama kita. Beberapa ala la'natullahi alal kadzibin. Ketahuilah bahwa Allah pada orang-orang yang suka berdusta, itu orang kafir, mendustakan iman. Wa amala'nul insan bi ainihi mimman ittasafa bi syai'in minal ma'asi ka yahudi au nasrani au zalim au zanin au musawwirin au sarikin au akil riba. Adapun melaknat seorang manusia personalnya, satu gitu ya. Misalkan siapa? Z yang bersifat dengan sesuatu daripada maksiat. Maksiatnya apa? Seperti dia beragama luar yang kafir gitu ya. Yahudi kah, Nasrani kah, atau zalim kah, atau zina kah, atau tukang buat patung kah, atau pencuri kah, atau pemakan riba kah. Personal nih. Fazawahirul hadis, maka zohir hadis, zawahirul ahadis annahu laisa biharam, bahwa itu bukan haram. Zohirnya hadis mah, kalau melihat zohir hadis, teksnya gitu. Wa namun asyara al-Ghazali, mengisyaratkan Imam Ghazali ila tahrimihi, pada haramnya model gitu juga tetap haram kata Imam Ghazali. Personal yang melakukan sifat-sifat yang dosa. Kan beberapa nih mungkin kita ketemu beberapa ulama laknat orang personal, secara personal, menyerang secara personal. Memang zahir hadis membolehkan kok, membolehkan secara teksnya. Tapi Imam Ghazali mengisyaratkan bahwa itu tetap haram. Fi hakiman alimna, pada orang yang kita ketahui annahu mata alal kufri. Namun bahkan Imam Ghazali mengisyaratkan akan pengharaman laknat kecuali berarti wa-nya bukan bahkan, kan tetapi mengisyaratkan Imam Ghazali bahwa ke personal tetap haram kecuali kita melaknat pada sosok yang sudah kita ketahui bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Kalau tahu tuh yakin, berarti bisa kita pastikan 100%. Nggak bisa kita yakinkan 100% kecuali dari datangnya dari Al-Quran. Abi Lahab kan udah jelas Al-Quran yang bilang tabat yada Abi Lahab. Abi Lahab yang nyebutin bahwa Abi Lahab mati dalam keadaan kafir, orang jelas itu mah ya. Gimana kita laknatullahi ala Abi Lahab? Nggak apa-apa. Karena udah pasti yakin mati dalam keadaan kafir, yang nggak ngefek. Memang udah nggak dapat rahmat. Orang hidup sih dilaknat ya, kesian ntar jadi belangsak hidupnya ntar ya. Bisa jadi belangsak dan bisa jadi balik ke kita mental ya. Kalau orang tuh nggak layak laknat tadi ya. Terus wa Abi Jahal dan Abu Jahal jelas ya. Terus wa Fir'aun jelas. Haman sekretarisnya bendaharanya Fir'aun itu jelas mati dalam keadaan kafir. Wa ashbahim dan yang serupa dengan mereka. Pokoknya kelompok-kelompok yang sudah dipastikan sama Quran sama hadis bahwa mereka mati dalam keadaan kafir, ya sok aja melaknat. Tapi sekalipun demikian nggak ada gunanya. Mau dijadikan zikir, misalkan nih, laknatullahi ala Abu Jahal, laknatullahi ala Abu Jahal, laknatullahi Abu Lahab, nggak ada guna. Ngan unang ungkul boleh doang.
pahala nggak ada, cuman boleh, artinya nggak ada dosa kalau ngelaknat itu. Adapun kita nyibukin diri dengan melaknat begitu ya nggak ada guna. Paling juga kalau ulama mah lagi kebaca, lagi baca sirah ada Abu Lahab ganggu Nabi, laknatullah. Pas ketemu doang, bukan kesibukan. Bukan kesibukan, pas ketemu doang laknat tuh ya nggak apa-apa. Kita benci karena dia ganggu Nabi, karena dia jahatin Nabi. Wajar itu, pemicunya iman, nggak masalah. Qala al-Bujairumi, berkata Imam Bujairumi, an hukmi laknil muayyan al-mutassifu bi syai'in minal ma'asi wal mu'tamadul hurmah. Imam Bujairumi bilang bahwa hukum melaknat orang secara tertentu, personal gitu. Tadi kan si Z ngomong, si Z ini pezina, Z itu pezina, semoga dilaknat sama Allah. Paham gak? Model begini nih, hukumnya muktamad menurut pendapat yang kuat, hukumnya haram. Kalau bisa sama ini sebentar. Gitu ya. Jadi menurut muktamad hukumnya haram. Wa kadzalika, bahkan begitu juga laknu jami'ul hayawanat wal jamadat fakulluhu mazmum. Begitu juga bahkan melaknat hewan. Kucing mending goreng-goreng patut amat. Beh modar dah sekalian. Itu laknat. Enggak harus pakai lafaznya laknat. Pokoknya ngedoain jelek itu termasuk laknat. Sing modar yang digilas ku mobil atau apalah kayak gitu ya. Rutukan lah gitu ya. Tapi sifatnya doa-doa jelek gitu ya. Nah, itu juga enggak boleh ya. Melaknat hewan, melaknat barang-barangnya. Gelas mending goreng-goreng amat sih. Teu mampu Mang Ai, ku aing beulikeun. Nah, gitu juga mazmum, fakulluhu mazmum. Apalagi sama makhluk hidup, apalagi sama manusia, apalagi sama muslim, begitu ya. Nah, begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan fit tahdzir dalam peringatan minalakni daripada laknat. Laknul mu'mini kaqatlihi. Adapun melaknat mukmin itu seperti membunuhnya. Sama karena orang fungsinya nggak dapat manfaatnya. Manfaat itu tuh apa? Biar dapat bisa mendapatkan banyak kebaikan ibadah, kebaikan taatan, rezeki yang halal dan sebagainya. Itu semua tentang rahmat. Kalau laknat minta tutup semua pintu-pintu itu. Gitu ya. Jadi kalau kita melaknat mukmin sama aja kita ngebunuh dia. Dalam masalah fungsinya, maknanya gitu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Nah, orang pelaknat enggak bakal menjadi pensyafaat, dia juga enggak bakal jadi syahid, enggak bakal jadi saksi pada hari kiamat. Dua kedudukan istimewa yang enggak bakal didapetin sama orang yang suka ngelaknat. Jadi jangan harap syufa'a jadi pensyafaat atau mungkin di sini syufa'a bisa jadi disyafaatin, wallahu alam deh. Tapi yang zahirnya syufa'a yaitu pemberi syafaat. Syafi jamak taksir dari syafi. Syuhada jamak taksir dari syahid. Enggak bakal jadi pensyafaat. Yang jelas kita ngurangin potensi itu Kan orang tuh yang dapat syafaat, memang orang bisa menyafaatan, bisa. Dia banyak potensi orang bisa memberikan syafaat Jadi jangan kecil hati, kita bisa nolong keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita cintain. Manakala kita ya beberapa di antaranya kata Habib Al-Haddad, orang yang usia 80 dia masih istiqomah dalam takwa, dia bakal syafaatin 3 orang. Panjang umur tuh diantaranya manfaat tuh ya. Kalau di istiqomah kalau makin tua makin brengsek mah ya nauzubillah deh. Makin nakal mah ya. 90 syafaatin berapa? 100 syafaatin. Makanya istimewa tuh. Enggak usah ngomong ceritanya sunnah banyak, dijaga yang wajib aja, jauhin haraam udah dapat hak syafaat, kata Imam ada dalam kitab Sabilul Ad-Dikar itu saya sebutin tentang usia manusia dari sebelum lahir apa segala macam. Orang panjang umur itu di antara fadilahnya itu. Nah, kalau dia kayak gini nih, tukang laknat ya enggak dapat. Rugi dah. Mestinya dia bisa nolong, ya dirinya pasti selamat, orang yang syafaat pasti selamat ya. Anaknya bisa ditolong, nggak bisa ditolong, istrinya bisa ditolong, nggak bisa ditolong. Gara-gara belangsaknya tadi suka ngelaknat, nauzubillah. Nah, mana? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisal mu'minu, bukanlah seorang mukmin bitto'an dengan sifatnya. Enggak disebut orang mukmin sejati, mukmin yang benar, sehat imannya. Bitto'an, suka mencemarkan, to'an dari to'in nih. Mencemarkan kehormatan atau memfitnah, suka fitnah. Wah, itu sih eta mah
eta menang kaya, menang muja, eta menang muja. Wah. Eta ada apa macam-macam hal lah ya, mencemarkan nama baik muslim ya, terutama. Walalaan, bukan mukmin juga kata Nabi, orang yang suka ngelaknat. Ya. Walal fahish, tidak pula yang suka berkata kotor, wal badi, kotor, jorok, jorang ya. Ngomongnya jorang, hati-hati. Wan Nabi SAW, kita punya panutan, beliau ini kalau ngomong sesuatu daripada hal-hal pelarangan gitu ya, nggak pernah ngomong secara terang-terangan. Makanya kita kenal ada istilah kubul dubur. Kubul apa? Depan artinya. Dubur belakang. Sampai kata Ustadz Habib Muhammad Padak saking Nabi itu halus sekali dalam bahasa-bahasa gitu, nggak menghindari ini, jadi nggak mau fahish, nggak mau badi, nggak mau ngomong kotor, jorang, jorok gitu ya, kasar, ngomong kasar. Sampai Nabi ngomongin masalah hal-hal yang sensitif tadi dengan bahasa-bahasa sindiran yang kadang jauh banget, sampai sahabat mikir dulu apa ya. Oh, itu sudah maknanya. Saking Rasulullah bahasanya memperhalus bahasa tentang maka gitu ya. Sebenarnya masalah begitu mah nggak usah terang-terangan juga, udah pada ngerti. Depan langsung connect. Tapi kalau masalah yang lain susah dimasukin. Masalah begitu mah gampang connect sebenarnya. Jadi nggak harus pakai terang-terangan vulgar-vulgaran. Beres sebenarnya ngerti. Jadi biasain menghindari bahasa-bahasa yang demikian ya. Wa'an Imran ibnul Husain. Lalu disebutkan dari Imran bin Husain. Beliau berkata, bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfari. Satu waktu di manakala Rasulullah SAW sedang berada di sebagian perjalanan beliau. Wa mar'atun, ada seorang perempuan minal ansor, daripada kaum ansor, ala nakotin, lagi naik di atas onta, punuk onta. Fadojarat, dia bosan lama mungkin perjalanannya, akhirnya sumpek gitu ya. Fala anatha, maka si perempuan itu melaknat onta ini, melawat onta. Lelet amat meureun gitu apa. Modar deh sih ya, mungkin bahasa kita mungkin gitulah. Ngelaknat gitu ya. Entah nggak disebutin laknatnya, bentuk laknatnya kayak gimana. Yang jelas melaknat aja, melaknat si onta tadi. Fasami azalika Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, dengar, bilang Rasulullah apa? Faqal hudu ma alaiha, ambil apa yang menjadi barang-barang dia, apa yang ada pada dia. Sok, makanya Rasulullah nggak suka orang yang suka pelaknat, dihindarkan dalam rombongan Rasulullah. Wada'u, tinggalin dia. Rasulullah nggak suka tuh orang yang suka laknat tadi. Fa innaha mal'unatun, sebab dia mal'un. Kalau orangnya udah mal'un, ntar katepaan mal laknat. Masya Allah ya, kayak gitu. Mungkin Rasulullah dalam sisi ini mungkin lagi ngajarin ya. Enggak wallahu alam sih tentang hadis ini. Yang jelas demikian teksnya. Teksnya gitu. Kok ngelaknat onta aja sampai sekeras ini Rasulullah ya. Yang jelas intinya Rasulullah mengajarin laknat, jangan laknat, jangan sembarang laknat. Sama onta aja Rasulullah sampai ngomong gitu, apalagi sama yang makhluk hidup, manusia gitu ya, apalagi sama muslim. Apalagi sama orang soleh, sama ulama. Qala Imran, berkata Imran tadi periwayat hadis ini, faka'anni arohal an, maka seakan-akan aku lihat dia, si perempuan tadi sekarang, tamshi finnas, berjalan di halayak manusia, ma ya'ridu laha ahadun, enggak ada yang berpaling pada dia seorang pun ya. Enggak dipeduliin, enggak dianggap. Ya dia kayak asing aja sama orang, enggak diperhatiin ya. Karena tadi disebutin hadis tadi tentang laknat. Nah, segitu tentang al-la'nu ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menjauhi sifat laknat ini ya. Karena orang juga nggak bisa melakukan ketaatan atau menjauhi maksiat tanpa taufik Allah. Minta taufik sama Allah, niatin dari sekarang ya, untuk menjauhi itu semua, tobat dari itu semua. Semoga Allah berikan kita kekuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana. Apaan bentar? Ringkasannya anak lupa. Ada ini di Habib Zain. Namanya kitab Fawaidun min Syattal Mawaid, tentang laknat. Sebagai penutup anak lupa. Kesimpulannya, al-la'nu la yajuzu illa fi salasi halat. Melaknat itu tidak diperbolehkan kecuali di dalam 3 kondisi. Boleh nih, kalau 3 ini nggak apa-apa sok we. Pertama, ala man tahaqqaqna mautuhu alal kufri.
Pada orang yang sosoknya kita sudah bisa pastikan dia mati dalam keadaan kafir. Seperti Abu Jahal, Fir'aun tadi, ka Abi Jahlin wa Fir'aun. Oh, itu mah enggak apa-apa. Laknatullahi alal Fir'aun, ya sok wae. Laknatullah ala Abi Jahal, sok wae. Itu pertama. Kedua, alaman alimna anna rahmatullahi la tanaluh. Kepada sosok yang sudah kita ketahui bahwa rahmat Allah enggak bakal dicapai, enggak bakal didapat sama dia, seperti iblis. Iblis mah enggak bakal dapat rahmat Allah yang khusus tadi. Setan ya pasti lah enggak dapat ya. Laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih. Ya enggak apa-apa ya. Syaitan la'anullah. Makanya di kitab juga ada. Kalau setan laknatullah alaih. Ada gitu. Kenapa? Memang yakin rahmat Allah enggak bakal dapat sama dia. Ngucapin laknat ya memang enggak efek. Memang dia enggak dapat laknat kok. Enggak. Tapi kitab juga bukan jadi wirid juga. Laknatullah ala syaitan. Ngapain? Mendingan sholawat. Puguh ya. Dengan tasbih. Gawe gitu mah. Ini ngomong boleh doang. Kata ya. Terus yang terakhir ala sabilil ijmal, atas jalan global aja secara umum, seperti apa? Syarabatil khamr, peminum khamr, wazunah, para pezina, bukan personal gitu ya. A'adzanallahu min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari itu semua. Jadi 3 boleh melaknat kepada orang yang yakin dia mati dalam keadaan kafir, yakin ya. Orang kafir yang sekarang mati dalam yang misalkan mati itu bisa kita yakinkan, kita pastikan dia mati kafir nggak? Enggak. Misalkan siapa nih? Hitler misalkan ya. Ya Hitler contoh. Parah. Matinya yakin kafir nggak? Nggak yakin, nggak bisa yakin, nggak tahu. Mungkin aja dapat hidayah. Wallahu alam ya. Kita nggak bisa bilang dia muslim atau enggaknya. Tahu nggak sih? Kan disebut tahqiq. Kalau tahqiq itu dari mana kita tahunya? Tahu nggak kondisi hatinya? Iman kan bisa dengan hati juga kok. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman itu ada juga kan, ada cerita. Makanya kita harus husnudzon tadi. Walaupun kita ya masalah peneladanan tetap sama orang baik. Maksudnya ini cerita tentang mencap kekafiran atau sampai melaknat itu ya nggak boleh kalau nggak yakin kafirnya. Kalau Abu Jahal ya yakin kafir. Kenapa? Quran yang bicara. Apa Fir'aun yakin? Kenapa? Quran yang bicara. Fir'aun yang mana tuh? Fir'aun yang Nabi Musa ya. Fir'aun kan banyak tuh. Terus iblis sudah yakin nggak dapat rahmat Allah. Pertama orang yang yakin mati dalam keadaan kafir. Kedua orang yang sosok yang kita ketahui bahwa rahmat Allah nggak bakal dia dapati. Kedua menurut ijmal, laknatullah ala syaribul khamr. Laknatullah ala apalagi misalkan sariqin, orang-orang yang pencuri, termasuk korupsi. Laknatullah ala koruptor. Boleh. Kan nggak nyebutin personal. Laknatullah ala pemerintahan zalim. Laknatullah gitu ya. Contoh nggak apa-apa, nggak nyebutin personal. Itu juga sebenarnya bisa sindiran kok. Kalau kita nyebut itu kan orang wae ya. Sebenarnya bisa juga itu bisa jadi senjata buat nahi munkar juga sih. Ya, masa sih sering-sering dibilang gitu mereka nggak kesindir gitu ya. Pasti dia orang berdosa tuh ngerasa kok bersalah. Makanya pencuri itu walaupun badannya gede kalau ketahuan gemeteran juga kan. Secara psikologis mereka memang ngerasa salah kok. Jadi cukup itu dengan itu juga bisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tagsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawandi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi fasma fadlan wajudan manna biktisabin minna bil mustafa rasuli dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi dadat tashi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi
fil bad'i wad dana'i subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.